Selamat datang di channel Gabut Review. Di video kali ini, seperti yang gua tulis di judul, gua akan melakukan gaming test iQOO Z7 5G, yaitu gaming test game Subnautica. Kenapa game Subnautica? Karena game Subnautica baru-baru ini rilis di Play Store. Dan gua penasaran apakah HP ini bisa menjalankan game ini dengan performa yang lancar? Langsung saja ke dalam in-game-nya. Dan sekarang gua sudah masuk ke dalam game Subnautica. Dan di sini ketika baru mulai temperaturnya masih ada di kondisi normal, yaitu 34 Celcius. Dan di menu lobby ini cukup lancar sih. Dia dapat di sekitar 60-an fps. Dan untuk settingan yang gua pakai, gua langsung siksa brutal ya. Di sini gua pakai settingan hampir rata kanan lah. Tapi kalau fps-nya agak rendah, kemungkinan bakal gua turunin. Dan ya, langsung saja kita masuk ke dalam in-game-nya. Dan ya, untuk di awal cutscene kita dapat di sekitar 30-an sampai hampir 40-an fps. Dan game ini bisa gua bilang dia berat di GPU banget. Di awal cutscene ini GPU-nya udah full load, berarti game ini sangat mengutamakan performa GPU kan. Dan ya, kalau ada efek api, dia fps-nya bisa agak turun ya. Dapat di kisaran 20-an fps. Dan setelah apinya tadi kita padamkan, fps-nya kembali ke 30-an fps. Dan ini untuk grafiknya bisa gue bilang untuk game mobile cukup bagus ya. Meski kalau dibandingkan dengan versi PC-nya tetap saja ada penurunan lah. Gak mungkin ya gak ada penurunan grafik. Tapi overall cukup bagus ya. Dan ya, kita coba keluar dari kapal kecil ini ya. Dan ketika keluar, fps-nya sekitar 26 sampai 31 fps. Dan ini wah, mantap sih grafiknya ini. Untuk game mobile sangat cukup kagum lah. Kaget banget dulu itu waktu nonton Miyawk main itu, anjir. Waktu bocil gua hanya bisa melihat Miyawk main. Setelah melihat Miyawk main itu langsung nyari-nyari di YouTube Subnautica untuk Android, dan itu aduh kocak banget sih. Mana gak dapat lagi. Malah dapat game cloningannya aja. Ya masa-masa bocil lah. Oke, dan ya ini gua habis mencari beberapa titanium, dan di sini gua main sudah hampir sekitar 10 menitan bermain game Subnautica. Dan untuk fps-nya masih belum ada terjadi throttle sih. Dan untuk temperatur ada sedikit kenaikan sekitar 1,5 derajat Celcius, yaitu naik ke 38,5 derajat Celcius. Dan ini bisa dibilang ada sedikit kenaikan ya. Dari awalnya yang tadi baru sekitar 5 menitan bermain, yang awalnya dia ada di kisaran 37, berapa Celsius itu lah, 37,2 Celsius kalau nggak salah ya. Oke guys, dan ini sekarang adalah tampilan game Subnautica ketika malam. Dan di malam hari untuk fps-nya bisa gua bilang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan lah. fps-nya tetap dapat di sekitar kisaran 30-an fps. Dan ini gelap banget sih kelihatannya. Ini gua hanya bisa melihat bulan dan api pada kapal itu ya. Dan ini untuk pantulan bulannya mantap banget sih. Dan ini gua main udah sekitar 15 menitan lebih. Dan untuk temperaturnya ada kenaikan 2 Celsius lagi, yaitu sekarang ada di kisaran 40 derajatan Celcius. Dengan fps yang masih terbilang sama sih. Belum ada penurunan yang sangat-sangat signifikan. fps-nya masih fluktuatif di kisaran yang 11-12 lah. Oke guys, dan di sini gua udah main sekitar 30-an menit lebih.
Dan untuk temperaturnya ada kenaikan lagi ya. Seperti biasa, ada di 43 derajatan Celcius, yaitu bisa dibilang ada naik 2 derajatan lagi. Dan untuk EVS masih di 30-an, yang berarti belum ada terjadi thermal limit, belum ada throttling pada performa HP ini ya. Dan ya guys, ini gua udah main hampir sekitar 40 menitan dan EVS-nya akhirnya terjadi penurunan. Ini GPU-nya ada terjadi throttle sini kelihatannya. Agak sedikit penurunan dan EVS-nya menjadi 24-an EVS. Dan untuk penurunannya terjadi ketika temperatur menyentuh lebih dari 43 derajat Celcius. Dan itu dia terjadi throttle. Dan ini malah naik lagi. Oke, dan ya gua mau pantau apakah nanti akan terjadi thermal limit lagi atau tidak. Dan ya, gua akan menunjukkan videonya. Oke guys, dan kayaknya akan gua akhiri ya. Ini sekarang gua udah main sekitar hampir 1 jam. Dan untuk temperaturnya dia stay di 43,4 derajatan Celcius. Dia beberapa kali ada sempat terjadi throttling, tapi temperaturnya turun lagi, dia ulang naik lagi, turun, naik, turun. Dan ya, kayaknya EVS-nya bakal segitu aja sih. Meski dilanjutin 2 jam, 3 jam, kayaknya hasilnya bakal sama. Dan ya, gua bakal akhiri gaming test pada hari ini. Bisa gua simpulkan, iQOO Z7 masih sangat lancar jika digunakan untuk bermain Subnautica. Terlebih lagi jika kalian menurunkan settingannya. Soalnya settingan gue ini hampir mentok rata kanan ya. Settingannya di high. Harusnya kalian turunkan lah kalau kalian mau mengejar EVS ketika bermain game Subnautica. Dan ya, segitu aja dulu untuk gaming test pada video kali ini. Dan sampai jumpa ke video berikutnya. Terima kasih.